Unik di balik pekikan kemerdekaan Indonesia tahun 1945, ada perang rahasia yang nyaris tak pernah dibahas. Saat rakyat merayakan kebebasan, kota-kota masih dipenuhi asap, tentara asing diam-diam mendarat, dan ribuan nyawa hilang dalam konflik yang jauh lebih gelap daripada yang tertulis di buku sejarah. Malam itu, bendera merah putih berkibar di antara bangunan yang hancur. Di ganggang sempit, para pemuda membawa senjata seadanya, bambu runcing, senapan tua, bahkan pisau dapur. Mereka tahu satu hal, kemerdekaan belum benar-benar aman. Di pelabuhan-pelabuhan besar Indonesia, kapal perang asing mulai berdatangan. Pasukan berseragam turun dengan langkah berat, membawa kendaraan lapis baja dan persenjataan modern. Banyak rakyat percaya perang telah selesai, tapi sebenarnya babak paling berbahaya baru saja dimulai. Di Jakarta, suasana berubah menjadi penuh ketegangan. Radio-radio rahasia menyiarkan pesan singkat di tengah malam. Para pejuang bergerak diam-diam, berpindah rumah setiap beberapa jam untuk menghindari penangkapan. Sementara itu, di Surabaya, ribuan pemuda memenuhi jalanan. Wajah mereka lelah, namun mata mereka dipenuhi kemarahan. Kota itu berubah menjadi medan perang raksasa yang dipenuhi suara ledakan dan siren. Seorang tokoh penting berdiri di depan mikrofon tua. Sosoknya hanya terlihat sebagai bayangan gelap di bawah cahaya redup. Suaranya menggema, membakar semangat ribuan orang untuk bertahan sampai titik darah terakhir. Hari-hari berikutnya menjadi semakin brutal. Pesawat tempur melintas rendah di atas kota, menebarkan ketakutan ke setiap sudut jalan. Asap hitam menutupi langit, sementara bangunan runtuh satu demi satu. Namun perang ini bukan hanya soal senjata. Di balik layar, perang intelijen mulai dimainkan. Pesan-pesan rahasia diselundupkan lewat kurir muda, kode sandi disisipkan di surat kabar. Dan mata-mata bergerak di tengah keramaian pasar. Banyak pejuang bahkan tidak tahu siapa yang bisa dipercaya. Beberapa penyusup bekerja diam-diam, memberikan informasi posisi pertahanan kepada musuh. Dalam perang seperti ini, satu kesalahan kecil bisa menghancurkan seluruh kota. Di pedesaan, rakyat biasa ikut terseret ke dalam konflik. Petani meninggalkan sawah mereka untuk membantu pejuang, sementara keluarga-keluarga bersembunyi di bawah cahaya lampu minyak yang redup. Setiap malam, suara tembakan terdengar semakin dekat. Anak-anak menangis di dalam rumah bambu, sementara para ibu mencoba menenangkan mereka di tengah ketakutan yang tak pernah berhenti. Lalu datanglah serangan besar yang mengubah segalanya. Tank bergerak memasuki kota, jalanan dipenuhi api, dan suara ledakan terdengar tanpa henti. Banyak orang mulai percaya, Indonesia mungkin tidak akan bertahan. Tetapi justru di tengah kekacauan itu, semangat perlawanan tumbuh lebih besar. Para pejuang mulai menggunakan taktik gerilya, menyerang secara tiba-tiba lalu menghilang ke dalam hutan dan gang sempit. Musuh mulai kesulitan membaca pergerakan mereka. Setiap sudut kota bisa menjadi jebakan. Setiap malam bisa menjadi serangan mendadak. Di ruang-ruang gelap yang tersembunyi, para pemimpin perlawanan menyusun strategi. Peta tua terbentang di atas meja kayu, diterangi cahaya lampu redup. Berbulan-bulan berlalu, namun pertempuran belum berhenti. Banyak kota berubah menjadi puing-puing, tetapi semangat rakyat tidak runtuh. Kabar tentang perjuangan Indonesia mulai menyebar ke seluruh dunia. Foto-foto kehancuran dan keberanian rakyat diam-diam menarik perhatian internasional. Tekanan politik mulai meningkat. Dunia mulai mempertanyakan mengapa sebuah bangsa yang sudah merdeka masih harus bertarung demi kebebasannya sendiri. Namun di lapangan, perang tetap berlangsung tanpa belas kasihan. Hujan turun di atas medan tempur yang penuh lumpur dan asap. Para pejuang kehabisan makanan, amunisi, dan tenaga. Beberapa dari mereka bertahan hanya dengan keyakinan. Dan akhirnya, perlahan keadaan mulai berubah, dukungan internasional meningkat, tekanan terhadap pasukan asing semakin besar, dan suara kemerdekaan Indonesia tidak lagi bisa dibungkam. Tetapi, kemenangan itu datang dengan harga yang mengerikan. Kota-kota hancur, ribuan keluarga kehilangan orang yang mereka cintai, banyak nama pahlawan bahkan tidak pernah tercatat dalam sejarah resmi. Kini, puluhan tahun kemudian, dunia hanya mengingat satu tanggal, 17 Agustus 1945. Namun sedikit yang benar-benar memahami perang tersembunyi setelahnya, perang yang menentukan apakah Indonesia benar-benar akan hidup sebagai bangsa merdeka. Karena kemerdekaan Indonesia
ternyata bukanlah akhir dari perjuangan. Itu hanyalah awal dari perang yang jauh lebih besar.